adik-adik, bertemu kembali dengan kalian. Kali ini renungan Kak Masta berjudul Paskah harus menjadikan kita resah. Mana yang benar? Yesus bangkit atau Yesus dibangkitkan? Apakah ia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Jika hal itu kita perhatikan, nyatalah bahwa para pengarang Alkitab memilih kata kerja tertentu. Yang pasti di Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Yang kadang-kadang digunakan para pengarang adalah kata kerja bangkit tanpa awalan apa-apa. Misalnya, sesudah 3 hari ia akan bangkit, Markus 10:34. Atau Mesias harus menderita dan bangkit, Lukas 24 ayat 46. Bentuk kata kerja tanpa awalan seperti itu terutama digunakan oleh pengarang kitab-kitab Injil. Dan bentuk itu digunakan terutama untuk masa sebelum kebangkitan itu terjadi. Sesudah peristiwa kebangkitan, bentuk yang paling banyak digunakan adalah dibangkitkan atau membangkitkan. Dalam kalimat di mana Allah menjadi subjek. Di dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus ada dituliskan Allah membangkitkan dia. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Allah sudah membangkitkan Yesus. Kisah Para Rasul 5:30. Kristus telah dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 20. Dan dia yang telah dibangkitkan. 2 Korintus 5 ayat 15. Kalimat-kalimat itu dengan Allah sebagai subjek menonjolkan peranan Allah. Peristiwa kebangkitan Yesus dipandang oleh para rasul sebagai perbuatan Allah. Allah bertindak. Allah membangkitkan Yesus. Dengan membangkitkan Yesus, Allah melantik dan mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan membangkitkan Yesus, Allah mengakui dan mengesahkan pekerjaan yang telah dilakukan Yesus selama beberapa tahun itu. Itu berarti bahwa dengan membangkitkan Yesus, Allah mulai memberlakukan zaman baru yang telah datang dalam diri Yesus. Itulah uniknya peristiwa kebangkitan. Kebangkitan Yesus tidak mengakhiri sejarah adik-adik, sebab sejarah berlangsung terus. Namun di lain pihak, sebuah sejarah baru atau zaman baru telah dimulai sejak peristiwa itu. Adapun zaman baru itu adalah zaman di mana kita diberi pengharapan bahwa Injil itu adalah berita kesaksian mengenai tata hidup yang diperkenalkan Yesus, yaitu pertobatan dan pembaharuan, serta kebebasan dan kesejahteraan. Apakah Allah sudah memberlakukan tata hidup zaman baru itu secara sempurna? Belum. Tetapi tandanya sudah dimulai. Dan tandanya itu adalah kebangkitan Yesus. Dia yang memproklamirkan Injil tersebut sudah dibangkitkan dan hidup kembali. Dengan kebangkitan itu, seluruh pemberitaan Injil yang dilakukan Yesus mendapat pandangan masa depan, yaitu garis menuju pemberlakuan yang sempurna. Jika peristiwa kebangkitan menimbulkan permulaan dan pengharapan seperti itu, lalu apa pengaruhnya untuk kita sekarang? Karena kebangkitan menimbulkan pengharapan tentang tata hidup baru seperti itu, maka sebagai konsekuensinya kita hidup menjadi resah terhadap tata lama hidup kita yang masih berlaku sampai sekarang. Adanya pengharapan tentang tata hidup berdasarkan pertobatan, pembaruan, kebebasan, keadilan, kebenaran, kesejahteraan seharusnya menjadikan kita resah terhadap segala praktek ketidakpertobatan, ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakbebasan, dan ketidakkesejahteraan yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini. Terdengar seperti terpengaruh ya, tapi itulah konsekuensi Paskah. Paskah seharusnya menjadikan kita resah. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah keresahan kami ini kami wujudkan dengan pertobatan sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.